di sini kita akan mengulas materi limit fungsi, entah itu dari fungsi aljabar, fungsi trigonometri, fungsi limit tahingga, dan lain-lain. Oke, mari kita mulai dari definisi limit. Limit itu apa sih? Limit itu di matematika biasa ditulis limit X mendekati A dari fx adalah L. Nah, dari definisinya, limit itu, definisi umum limit nih, itu untuk setiap nilai epsilon yang lebih dari 0, ada suatu nilai delta yang lebih dari 0 juga, sehingga ketika X min A dimutlakan, dia akan kurang dari delta, maka nilai fx min L, nilai hasil limit fungsinya, ketika dimutlakan hasilnya akan kurang dari epsilon. Sebagai gambaran, mungkin teman-teman pernah lihat suatu fungsi, misal ada fungsi kayak gini ya. Nah, jadi limit itu ketika saya mempunyai suatu titik di sini. Nah, ketika nilai X ini saya dekati dari kanan atau dari kiri, maka di sini adalah nilai limitnya. Jadi di sini adalah L. Jadi limit itu adalah pendekatan nilai X, entah itu dari kanan atau dari kiri. Nah, jadi pendekatan ini akan menuju ke satu titik hasil, itu namanya limit. Limit itu nggak akan ada suatu fungsi dikatakan nggak punya limit kalau di sini itu 0. Jadi di sini kosong, misalkan. Jadi kan ada suatu fungsi yang nggak continue gitu ya. Nah, itu berarti titiknya nggak punya limit. Oke? Kita lanjut dulu. Nah, jadi ada bentuk-bentuk tak tentu dari suatu limit. Bentuk tak tentu ini istilahnya kayak bentuk yang harus dihindari gitu ya. Ketika teman-teman punya nilai limit yang bentuk-bentuknya adalah 0/0, 0/0, tahingga per tahingga, tahingga min tahingga, atau 0 dikali tahingga, itu sudah saya pastikan teman-teman salah jawabannya. Oke? Nah, bentuk-bentuk seperti ini itu nilainya tidak terdefinisi. Maka untuk mencari nilainya yang lain, nilainya yang benar, jadi kita harus menggunakan teknik lain. Nah, nanti di contoh-contoh soal nanti kita bahas lagi tentang bentuk-bentuk tak tentu, biar jelas gambarannya. Oke. Yang ketiga, ya saya punya sifat-sifat limit. Sifat-sifat limit ini ada lumayan, yang nggak perlu dihafal sebenarnya, cuman dipahami aja. Sebenarnya sama kayak aljabar biasa. Yang pertama ada limit X mendekati C dari suatu konstan. Oke. Kita tahu suatu konstan itu adalah fungsi yang lurus gitu ya. Fungsi yang lurus yang nilainya selalu sama. Maka nilai X berapapun itu nggak akan mempengaruhi nilai limitnya. Jadi nilai limit dari suatu fungsi konstan yaitu konstan itu sendiri. Oke. Yang kedua adalah limit X mendekati C untuk fx, maka nilainya adalah fungsi C. Jadi C-nya dimasukkan ke fungsi f. Nah, ini bisa terjadi, tapi ingat lagi, itu hanya terjadi kalau fungsi f-nya itu continue. Kalau enggak, itu enggak. Hati-hati, pokoknya hindari bentuk-bentuk tak tentu. Oke? Nah, nanti kita bahas lagi, sebenarnya ada beberapa sifat limit. Nanti kita bahas lagi nomor 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke sifat limit berikutnya. Oke, ada yang ketiga sampai yang ke-8. Yang ketiga itu limit X mendekati C, ada perkalian dengan suatu konstan di sini. Jadi ada konstan K dan suatu fungsi F. Nah, bisa didefinisikan limit itu, K-nya itu bisa dikalikan ke depan, jadi perkalian konstan biasa dengan yang dikalikan dengan limit dari fungsi F. Oke, nah yang keempat, untuk penjumlahan dan pengurangan limit, teman-teman bisa memisahkan fungsinya masing-masing. Jadi limit fungsi f bisa dilimitkan sendiri dan fungsi limit g bisa dilimitkan sendiri. Jadi nggak perlu dijumlah atau dikurang dulu. Nah, yang kelima itu adalah pembagian fungsi. Oke, limit dari x mendekati c dari fungsi f dibagikan dengan fungsi g. Teman-teman bisa menguraikannya menjadi limit x mendekati c dari fungsi f dibagi dengan limit fungsi g. Tuh. Jadi bisa dipisah ya pembagiannya, asalkan limit G-nya itu tidak sama dengan 0. Soalnya nanti kalau sama dengan 0 akan menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, biasanya di limit-limit yang seperti ini, di limit nomor 5 ini, akan rawan terjadi bentuk-bentuk tak tentu. Yang tadi nggak boleh ya,
Nah, maka biasanya untuk mengerjakan limit-limit seperti ini bisa difaktorkan terlebih dahulu. Oke, nah nomor 6 itu perkalian fungsi. Jadi ada fungsi f dikalikan dengan fungsi g. Itu teman-teman juga bisa memisahkan. Jadi fungsi f bisa dihitung sendiri limitnya, fungsi g juga bisa dihitung sendiri limitnya. Oke, nah yang ketujuh, karena perkalian itu bisa dipisahkan, otomatis kalau perpangkatan juga bisa dong. Nah, berarti untuk fungsi f yang berpangkat suatu n, maka bisa dihitung dulu fungsi limit x mendekati c dari f, baru hasilnya nanti bisa dipangkatkan sesuai dengan pangkatnya. Sip. Nah, yang terakhir, kalau perpangkatan boleh berarti akar-akar juga boleh karena mereka sejenis, ya kan? Nah, di sini untuk akar pangkat n dari fungsi f itu akarnya bisa dihitung dulu fungsinya baru kemudian diakarkan. Tentu saja dengan syarat bilangan yang ada di dalam akar itu tidak boleh harus lebih dari sama dengan 0. Karena kalau kurang dari sama dengan 0 nanti hasilnya negatif. Tahu kan yang di dalam akar kalau negatif akan berakibat adalah fungsinya jadi imajiner. Kayak gitu. Oke, next kita akan bahas tentang limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi aljabar itu biasanya bentuk umumnya itu adalah limit suatu fungsi gitu ya, fungsi aljabar. Nah, yang pertama itu jenisnya ada limit di suatu titik. Jadi, bentuk umumnya adalah limit untuk nilai x mendekati titik C dari fungsi aljabar fx. Nah, jadi kita akan mencari nilai-nilai dari fungsi fx yang dilimitkan x mendekati C. Oke, cara-cara yang digunakan itu ada macam-macam tekniknya. Nah, yang pertama itu adalah teknik yang paling mudah adalah teknik substitusi. Teknik substitusi ini kita tinggal memasukkan nilai C, nilai titik C ke fungsi f, ke fungsi fx. Nah, baru akan didapat hasil dari nilai limitnya. Nah, teman-teman hati-hati, ketika kita mensubstitusikan nilai C ke fungsi f, itu bisa jadi membuat hasil limitnya itu adalah bentuk tertentu. Nah, ketika teman-teman menemukan bentuk tertentu, maka teman-teman harus menggunakan teknik limit yang lain. Nah, bisa juga menggunakan teknik faktorisasi. Yang kedua ada teknik faktorisasi. Teknik faktorisasi ini biasanya digunakan untuk bentuk-bentuk limit pembagian. Suatu f dibagi fungsi g. Nah, ketika fungsi ini disubstitusikan menghasilkan bentuk tertentu, maka kita bisa, salah satu alternatifnya adalah dengan memfaktorkan. Jadi, kita memfaktorkan nilai x dikurang c, karena titiknya mendekati c ya, dikalikan dengan suatu px. Jadi, fx ini kita faktorkan dengan x min c. Begitu juga dengan gx. Nah, kita dapat ketika px dan qx di bawah, mereka habis. Jadi, kita sekarang punya limit x mendekati c dari px per qx. Nah, biasanya kalau udah mendapatkan bentuk ini, kita udah bukan bentuk tertentu lagi. Jadi, kita bisa mensubstitusikan lagi nilai x-nya. Jadi, nilai c-nya bisa disubstitusikan jadi pc per qc. Nah, teknik berikutnya adalah teknik perkalian dengan bentuk sekawan. Nah, biasanya perkalian-perkalian dengan bentuk sekawan ini bisa kita lakukan saat kita menemui soal-soal fungsi aljabar yang bentuknya irasional, gitu ya. Jadi kayak belum bisa perkalian sekawan ini bentuknya ada 1 min b dikali a min b dikali a plus b, itu adalah a kuadrat min b kuadrat. Nah, jadi mungkin biasanya dari bentuk aljabar yang seperti ini lebih mudah dihitung atau lebih mudah difaktorkan. Nah, jadi ingat sekawan dari a min b itu adalah a plus b. Itu juga termasuk seperti bentuk akar. Kayak gitu. Jadi untuk mengalihkan akar sekawan juga bisa. Nah, dan contoh lain adalah perkalian sekawan dari a plus b dengan a kuadrat min ab plus b kuadrat akan menghasilkan a pangkat 3 plus b pangkat 3. Jadi ketika teman-teman ingin menghasilkan suatu bentuk istimewa a pangkat 3 plus b pangkat 3, bisa dikalikan dengan sekawan a kuadrat min ab plus b kuadrat. Oke, nah teknik yang terakhir dari limit fungsi aljabar adalah di suatu titik adalah dalil L'Hopital. Jadi dalil ini berbunyi ketika kita menemui suatu fungsi yang kita substitusikan fc per gc-nya itu 0 per 0, maka teman-teman boleh membuat turunan dari masing-masingnya. Jadi kita turunkan fx dan kita turunkan gx.
Jadi limitnya bisa berubah jadi limit X mendekati C dari F per G itu adalah limit X mendekati C dari turunan F per turunan G. Ingat, asalkan F dan G-nya itu adalah suatu fungsi yang punya turunan. Jadi jangan sampai F dan G-nya ini bukan fungsi yang punya turunan ya. Nah, ini bisa dilakukan di turunan kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya, asal masih dalam bentuk 0 per 0. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas masih mengenai limit aljabar, tapi sekarang limitnya mendekati fungsi tahingga. Oke, limitnya X-nya mendekati tahingga. Bentuk umumnya adalah limit X mendekati tahingga dari suatu fungsi fx dengan hasilnya adalah L. Nah, cara mengerjakannya, kalau misalkan fungsi fx-nya itu adalah berbentuk polinomial, maka kita bentuk umumnya biasanya kalau polinomial nih, limit X mendekati tahingga dari AM X pangkat M dan seterusnya dibagi dengan BN X pangkat N dan seterusnya. Nah, kunci dari penyederhanaan limit berbentuk pecahan polinomial untuk X mendekati tahingga itu adalah teman-teman harus membagi dengan pangkat tertingginya. Nah, jadi nilai L ini akan bervariasi dari plus tahingga, min tahingga, 0, dan AM plus BN. Nah, untuk agar kalau L-nya hasilnya plus tahingga, itu kondisinya jika nilai pangkat yang di atas itu lebih besar daripada pangkat yang di bawah. Jadi nilai M itu akan lebih dari nilai N. Yang menentukan plus atau minus tahingganya itu adalah AM-nya. Nah, ketika AM-nya lebih dari 0, maka hasil limitnya adalah plus tahingga. Kalau AM-nya kurang dari 0, maka hasil limitnya adalah min tahingga. Nah, gimana kalau pangkat yang M itu pangkat yang N itu lebih tinggi daripada pangkat yang M, maka hasil limitnya adalah 0. Jadi kalau M kurang dari N, limitnya adalah 0. Nah, sekarang gimana kalau pangkatnya sama? Jadi M dan N ini sama-sama. M sama dengan N, maka kita tinggal mengambil nilai limitnya adalah nilai dari koefisiennya, koefisien pangkat tertingginya, AM plus BN. Nah, selanjutnya untuk limit fungsi tahingga, lagi fungsi aljabar tahingga, misalkan untuk bentuk limit-limit akar fx min akar gx. Nah, cara tekniknya teman-teman harus menggunakan perkalian sekawan. Seperti yang tadi di fungsi di suatu titik, nah kita kalikan dengan sekawan dari fx dan gx, fx min gx. Nah, bentuk umumnya nih, untuk limit x mendekati tahingga dari akar kuadrat ax kuadrat plus bx plus c min akar px kuadrat plus qx plus r itu sama dengan L. Maka nilai L-nya yang mungkin adalah tahingga jika A-nya lebih dari P, dan min tahingga jika A-nya kurang dari P, dan nilainya B min Q per 2 akar A jika A-nya sama dengan P. Nah, biasanya yang sering teman-teman temui adalah yang ketiga ya, B min Q per 2 akar A, 2 akar A, kalau A-nya sama dengan P. Oke, nah sekarang yang C. Di sini saya punya bentuk pangkat 3. Kalau yang sebelumnya itu bentuknya akar, pangkat 2, nah sekarang bentuknya pangkat 3. Caranya nyari sama, nilainya pun nyari sama. Kalau syaratnya, kalau A lebih dari P, maka nilainya tahingga. Kalau A kurang dari P, nilainya min tahingga. Dan kalau A-nya sama dengan P, ini lebih spesial ya, karena dia pangkat 3. Nah, koefisiennya 3. Berarti kalau A-nya sama dengan P, dia nilainya B min Q yang pangkat 2 dibagi 3 akar A kuadrat akar pangkat 3. Nah, sebenarnya perbedaannya cuma di sini sih. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita bahas tentang, tadi limit aljabar udah ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang limit trigonometri. Seperti yang kita tahu, limit trigonometri itu ada sinus, kosinus, atau tangen, gitu ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk istimewa dari limit trigonometri, yaitu kita menggunakan fungsi sinus dan fungsi tan. Nah, jadi di sini kombinasinya macam-macam. Jadi ketika teman-teman menemui limit trigonometri yang nggak bisa dilakukan dengan cara substitusi ataupun seperti teknik limit aljabar, nah teman-teman harus mengubah limit-limit tersebut menjadi bentuk-bentuk spesial, bentuk-bentuk tertentu. Seperti yang pertama adalah AX per sin BX, atau sin per B, atau sin A per sin B, atau A per tangen, atau tangen per konstan, atau tangen per tangen,
atau dikombinasikan sinus dan tangen. Nah, mereka akan menghasilkan koefisiennya masing-masing. Jadi cara itu lebih mudah. Jadi teman-teman harus memanipulasi soalnya sehingga bentuknya seperti bentuk-bentuk umum yang ada di sini. Loh, nanti kalau kita ketemu dengan cos, gimana dengan kosinus gitu ya? Kalau kosinus diapakan? Nah, kalau teman-teman menemukan cos, berarti teman-teman harus mengubah nilai kosinus itu menjadi nilai sinus atau tangen. Oke? Nah, jadi kalau udah diubah jadi sinus atau tangen, nanti teman-teman bisa menyederhanakannya sendiri. Kayak gitu. Kalau tidak bisa diingat, kalau tidak bisa didapat dengan metode substitusi. Oke? Nah, yang F adalah yang terakhir adalah penggunaan limit. Limit itu sebenarnya digunakan untuk apa aja sih? Yang pertama, limit itu digunakan untuk menentukan suatu kekontinuan fungsi. Nah, jadi misalkan saya punya suatu fungsi F yang katanya kontinu di titik C, berarti dia kontinu di X sama dengan C. Kontinu itu artinya apa? Nilai fungsinya itu memiliki hasil di X-nya sama dengan C. Nah, untuk mendeteksi hasilnya, untuk menentukan kekontinuannya, maka bisa dirumuskan dengan limit X mendekati C dari suatu fungsi F adalah FC. Jadi, C-nya itu memenuhi limitnya. Jadi, fungsi C-nya ketika disubstitusikan ke F, itu limitnya punya hasil. Kayak gitu. Yang kedua, limit itu bisa digunakan untuk menentukan turunan. Jadi, rumus turunan itu sebenarnya datang dari limit. Misalkan saya punya fungsi f lagi, turunannya adalah f aksen, maka nilai dari turunan fungsi f ini adalah limit x untuk h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Nah, jadi di sini nanti kita akan menemukan suatu fungsi f aksen x. Kayak gitu. Nanti hasilnya masih ada x-nya ya, karena limitnya hanya yang mendekati 0. Nah, begitu juga dengan menentukan percepatan. Teman-teman kalau belajar fisika, pernah menentukan percepatan dari perpindahan kan, dari perpindahan suatu benda. Nah, misal ada di sini S adalah perpindahan dari suatu benda dengan jarak waktu T. Jadi di sini variabel kita adalah T. Kalau sebelumnya X, sekarang kita pakai T. Oke, terhadap waktu. Nah, jadi untuk menentukan kecepatan itu kita boleh hitung dari turunan dari perpindahannya. Nah, turunannya itu bisa dirumuskan dengan limit. Balik lagi ke atas. Jadi sebenarnya ini masih nyambung dengan yang di atas, hanya di sini bahasanya lebih ke kecepatan dan perpindahan dan fungsinya berbeda. Jadi di sini sekarang saya punya fungsi perpindahan S, limitnya adalah H mendekati 0, S T plus H min ST per H. Kayak gitu. Nah, dari semua penjelasan limit sekarang, perbanyak untuk mencari tahu, untuk lebih pahamnya ya, teman-teman harus banyak-banyak latihan soal dan menggunakan sifat-sifatnya dengan baik. Soalnya kalau sifat yang dihafal doang, sifat yang dihafal aja, atau rumus yang dihafal aja itu nggak akan tahu kalau kita nggak tahu cara menggunakannya di soal gitu ya, cara mengaplikasikannya di soal. Nah, jelas teman-teman harus menonton juga video-video dari pembahasan soal dari limit. Oke, sekian dari limit fungsi dan semua ulasannya. Terima kasih.